Tuh suaranya. Boleh ngechat ataupun buka mic. Tes. Ya, Seharusnya selamat suaranya siang. bisa. Maaf. Oke, thank you atas reply-nya. Oke, jadi hari ini kita bakal mengadakan responsi. Oke, ya terima kasih. Kita ada responsi untuk introduction to database ya. Nah, untuk respons ini sendiri diadakan karena akan terakhir kan bakal ada quiz 2 kan ya. Nah, jadi untuk quiz 2 seharusnya udah dikasih ya. Ini streamnya kelihatan nih, share screen. Kelihatan, Kak. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti yang kalian mungkin sudah di quiz 2 ini kita bakal ada 7 soal. Yang pertama itu tentang create view, yang kedua subquery, terus tiga itu ada aggregate dan join, terus aggregate dan union, terus aggregate dan alias subquery. Jadi untuk materinya itu ya kurang lebih kayak gini ya. Ntar aku bakal bahas untuk setiap ini, aku bakal kasih latihan soalnya. Oke, jadi kalian sebelum eh, kita membahas soal, aku kirimin file dulu. Dari sini aku ada, seharusnya udah pada tahu ya. Ini file, boleh kalian masing-masing buka di dalam eh, SSMS masing-masing ya. Ini database untuk kita mengerjakan beberapa latihan soal hari ini. Jadi create insert SQL-nya boleh langsung dibuka, terus ini boleh di-execute ya. Ini bakal bikin database fishing mania di laptop kalian atau di PC kalian. Kalau misalnya di PC pribadi atau laptop pribadi kalian udah ada database-nya, ya udah, berarti udah lengkap ya. Tinggal dipencet di sini. Oke. Kalau udah, eh, kita boleh lihat ya. Aku ada di bawah sini aku ada udah eh, pilihin beberapa soal yang berhubungan dengan kisi-kisi quiz dua kalian. Jadi quiz dua kalian pertama kan ada create view ya. Nah, untuk create view-nya di sini aku ada bawa dua soal, satu dan dua. Jadi kalau misalnya udah ada eh, import ya database-nya di device masing-masing, kita boleh coba bahas soal dulu ya. Nah, untuk create view, eh, untuk create view, kalau kalian ingat, untuk create view itu sendiri, sintaksnya ini lumayan simple ya. Jadi kalau untuk membuat view, itu kalian bisa ketik aja create create view, terus nama view, terus select as, terus query. Kebalik kali ya. As select. Terus kalian masukin query kalian. Jadi untuk view itu sendiri ini kalian bisa bayangin sebagai ini. Ketika kalian membuat view, kalian itu seolah-olah membuat tabel atau virtual tabel yang kalian bisa pakai buat display data. Tapi tabelnya sendiri itu tidak ada ini ya, tidak bukan hal yang beneran ada data. Dia cuma kayak ngambil data dari query ini.
Jadi untuk create view, dari create view, biasanya yang susah itu bukan create view ya, karena task create view create nama terus entah lebih eh, untuk ini kita boleh uh, kita kerjain ya baik view ini untuk soal ini kita diminta untuk display customer name, gender, email, kemudian kalian ini harusnya semua data ini tersedia di dalam tabel custom kita. Di email kita customer. Dari yang pertama ini kita tidak memerlukan untuk gabungin table lain atau untuk join table lain. Biasanya sih kalau aku ngerjain soal-soal ini, aku lumayan step by step ya, biar semoga mudah dipahami. Jadi pertama aku nentuin uh, datanya itu ada di tabel mana dulu. Sekarang kan kita udah tahu datanya itu bentuk dari MS customer dan kita nggak perlu join apa-apa. Kemudian kalau kalian udah tentu ini tabelnya, kita tulis aja dulu sintaksnya untuk membuat sebuah view. Create view, namanya view customer membership. View customer membership. Terus kita kasih. Nah, palingan kalau kalian kerjainnya di DPPRK atau di Galaxion, ini seharusnya nggak dibutuhin karena setiap soal itu kan berbeda ya. Tapi kalau untuk create view itu perlu dikasih pembatas. Pembatasnya Bu, di atas dan di bawahnya ini kalian boleh taruh kok. Ini cuma buat membatasi antara query karena create view itu perlu dijalankan sendirian. Nggak bisa dijalankan. Jadi perlu ada pembatas. Jadi terus kalau udah review, kita kasih nama, kita kasih select query-nya. Sekarang kita lanjutin untuk menampilkan yang sesuai yang diminta ya. Jadi kita butuh name, kita butuh gender, kita butuh email, kita butuh address juga. Nah untuk name, gender itu bisa kita langsung pakai, tapi kalau email perlu diganti dulu ya. Artinya diganti jadi F-Manilo. Terus kalau address itu langsung dipakai aja. Jadi kita boleh kita seleksi aja address customer as kemudian kita ambil customer gender as dan memberi nama pada tabelnya. Kemudian kita juga ada kita juga ada email customer email as email. Customer email nanti kita mesti ubah ya pakai fmoney.com, tapi kita lanjutin dulu aja. Terus nanti as jadi kalau udah sampai sini, sekarang kita perlu ngelakuin yang ini ya. Kita ubah karakter setelah F menjadi F.com.
Nah, untuk ini kita udah ada disediain, eh, dari soalnya itu disediain kita perlu menggunakan fungsinya substring sama char index. Nah, kalau misalnya soal yang agak ribet kayak gini, kayak disuruh ganti karakter di depan setelah A menjadi fmenu.com, kalian boleh cari ini ya, eh, cari function apa aja gitu yang bisa dipakai. Nah, kalau dari sini seharusnya yang bisa membantu kita itu substring dan char index ya. Nah, untuk caranya sendiri gimana? Kita boleh, kalau nggak kepikiran, kita boleh coba buka dokumentasi dulu ya. Substring itu sebenarnya kayak gimana? Nah, untuk jangan lupa bisa dipencet F1 ya. Harusnya ini substringnya ini bakal muncul. Substring itu gunanya ngapain? Dia itu bisa ngambil sebagian dari sebuah kalimat. Kalau misalnya ini agak aneh, mungkin boleh lihat dari mungkin example ini bakal lebih gampang dimengerti ya. Jadi, substring ini kita bisa pakai buat dari sebuah kalimat kita ngambil mulai dari huruf beberapa, kita ambil berapa huruf. Jadi kalau misal hasil BCD kenapa? Karena kita dari huruf kedua, satu, dua, huruf B ini, kita ambil tiga huruf. Berarti dari B sampai CD, BCD. Nah, sekarang kan kita udah tahu ya, substring itu kita bisa ngambil sebagian dari kalimat kita. Nah, gimana ya kira-kira bisa kita gunakan substring ini untuk mengubah custom address? Sebelum aku kasih lihat, kita boleh lihat dulu data yang ada di dalam database kita ya. Di dalam database kita, kamu bisa lihat di sini ada terus ikarlin 4 at secara.com. Berarti dari kalimat email ini sebenarnya kita pengen mengambil depannya doang kan? Kita ambil depannya, terus yang belakangnya kita ganti dengan mania. Kita ambil depannya, belakangnya kita ganti dengan F-mania. Jadi, substring ini kita bisa pakai substring untuk mengambil bagian depannya dari email kita. Tetapi untuk kita bisa menggunakan substring ini, mungkin kita perlu tahu juga ya, ada berapa huruf yang bisa kita ambil. Oh, ini untuk insert SQL-nya aku kirim sekali lagi ya. Jadi, kalau aja nih. Oke, kita balik. Nah, kan kita bakal sambil kan ya. Tapi sekarang kita nggak tahu nih. eh kita pengen ngambil bagian depan, tapi kita harus that A. Ini kita perlu kan kalau yang D satu kalau kita untuk di integral ini kita harus ngambil 11. Nah, sebenarnya kita juga bisa ini ya, ada satu lagi fungsi yang dikirim dari soalnya, yang ditunjukin dari soalnya ada char index. Char index itu buat apa? Situ, kalau kita lihat di dokumentasi,
Char index itu dipakai buat mencari sebuah huruf itu posisinya di mana sih gitu. Jadi kalau misalnya kita cari contoh di sini, kita bisa cari select char index, terus kita tulis apa yang mau kita cari, terus kalimat yang pengen kita pakai. Jadi misalnya kita pengen cari apa, kalau kalian perhatikan, pasti email itu kan di bagian antara depan dan belakang. Yang membantunya itu kan add kan. Karena simbol ini itu pasti memisahkan antara depan dan belakang. Maka simbol add ini itu bakal menjadi posisi di mana kita harus mengambil kata-kata kita. Jadi kalau misalnya add-nya ada di sini, maka char index bakal kasih tahu, oh, add itu ada di indeks ke misalnya 13. Oleh karena itu kita bisa tahu dari sini sampai situ itu ada jaraknya 13. Nah, kita bakal gabungin substring dengan cari indeks. Kita cari add custom, oh, sorry, address di substring. Kita masukin satu. Kita mau ngambil dari huruf paling awal. Sampai mana? Sampai si. Oke. Seharusnya udah. Kemudian kita juga perlu ini. Terakhir, eh, kita perlu tahin fmania.com di belakangnya. Ini kita bisa tambahin fmania.com. Jadi ini dia bakal ngambil bagian. Udah sampai sini, seharusnya sudah selesai. Tinggal port yang addressnya dimulai dengan 2 angka. Terus ada spasi. Kalau kayak gini, itu kan sebuah pola. Nah, untuk pola yang kita mau, itu apa? Polanya itu pertama, angka, angka, spasi. Jadi, misalnya, 9, terus spasi. Jadi, kalau untuk pola ini, yang kita mau itu kan pertama angka, kedua angka, ketiga spasi, terus belakangnya apa? Belakangnya itu bebas. Ketika kita ya ingin polanya bebas, kita bisa pakai sintaks persen. Terus kalau kalian masih ingat, untuk mengetahui apakah cocok apakah di dalam pola kita, kita bisa pakai sintaksnya itu kayak gini. Kurung 0 sampai 9. Oleh karena itu, untuk mencocokkan pola yang tadi aku udah bilang, kita bisa tulis where customer address like 0 sampai 9. Pertama, 9 ini angka kedua. Habis itu spasi. Habis itu persen. Terus tutup. Tutup. Kalau misalnya kita jalankan select query-nya, oh, ini ada perbedaan ya. Display name, email, address, 2 number, and space. Kalau gitu kita coba bisa tes dulu.
Kalau aku hapus where-nya, oh, sepertinya data punya aku dan data yang ada di dalam sini beda. Aku coba delete dulu. Kayaknya aku pernah jalanin beberapa query sehingga database-nya beda. Jadi aku sama drop fishing one. Oke, seharusnya datanya aku data yang tersedia beda. Oke. Jadi untuk create view, seperti aku bilang, cuman perlu ngetik eh, 4 kata ini, terus sisa kita fokus ke select query. Terus jangan lupa juga kasih go ya untuk pembatas. Sejauh ini cukup jelas atau ada yang mau ditanya dulu? Ini yang pengen kita simpan kan? Terus yang belakangnya kita buang, kita ganti dengan substring. Nah, substring itu apa? Substring itu kita digunakan untuk mengambil substring, terus kalimat, indeks awal, jumlah jumlah huruf. Jadi substring itu kalau misalnya dari kalimat aku pengen ambil huruf LIN, maka aku harus mengambil dari huruf berapa? Aku mesti ngambil dari huruf 1, 2, 3. Huruf ketiga, ambil berapa huruf? 1, 2, 3. Dari huruf ketiga, aku ambil 3 huruf. Jadi tulisnya gimana? 3, 3. Nah, mengapa kita pakai angka 1? Kenapa kita pakai angka 1? Karena kita selalu ngambil dari indeks pertama. Kemudian, kan kita tahu nih, kita pengen ngambil dari indeks pertama. Tapi kita nggak tahu sih ngambil berapa huruf. Kalau kan email kan bebas. Boleh aku bilang contoh @gmail.com. Boleh aku bilang by, oh ini hurufnya sama. Selamat pagi @gmail.com. Kalau misalnya kayak gini kan hurufnya itu sekarang lebih banyak kan ya. Jadi gimana kita bisa tahu nih ada berapa huruf? Kalau kamu, maka kita bisa pakai yang tadi cari indeks. Cari indeks itu gunanya apa? Cari indeks itu dia kasih tahu huruf atau substring ini dia itu ada di indeks keberapa dari kalimat tertentu. Jadi kalau aku bilang tolong cariin kayak gini, kalau aku tulis di bawah sini cari X, ini artinya itu cariin at di customer email. Bentar, 8, 9, 11, 12. Berarti dia bilang
oh, add-nya itu ada di indeks ke-12. Dan kebetulan karena add itu selalu pembatas antara depan dan belakang, berarti otomatis eh, huruf-huruf yang ada di depan ini bakal selalu sesuai dengan lokasi add. Jadi kalau kita tanya, add itu ada di indeks berapa tuh? Di kalimat yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kita memang benar kita pengen ngambil 7 huruf kan dari kalimat sama. Gimana? Cukup jelas? Jadi ini kalau misalnya untuk cari indeksnya dalam ininya add, berarti ini add-nya itu dianggap sebagai ini ke satu ya Pak? Oh, eh dia kayak cara indeks itu pokoknya cara gunanya itu kayak ngasih tahu ada berapa apa namanya, posisi add itu di indeks berapa. Jadi kalau misalnya ya, aku langsung tunjukin aja. Kalau Ya. aku ganti query-nya kayak gini, kalau query-nya kayak gini, kita bisa lihat tuh, ada angka kan ya. Dia kasih tahu, oh, add itu ada di 12, add itu ada di 8, add itu ada di 7. Itu Paris. Itu buat tahu yang ini. Terus kita ambil itu pakai substring. Substring. Gimana? Udah? Ya, Kak, maaf cukup. Ya, boleh. Udah ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut aja. Eh, jenis soalnya sama ya. Kita bakal eh, terus terusnya kita dari butuh slide, ini dan price. Berarti kalau dicek di sini ada fish type name, di sini ada fish price dan fish name. Butuh nomor dua. Nama view-nya yaitu view tool as like from mana? From fish, MS fish. MS fish type on f dot ID sama dengan jadi untuk nomor dua perlu ini ya, tabel type sama fish. Kita sebenarnya boleh coba lihat dulu aja. Ini tabelnya isinya apa aja. Sekarang kita mau yang ditunjukin itu cuma fish name dan fish price. Sorry. Yang kita mau tunjukin itu fish name, fish type, dan price. Jadi di sini kita boleh selectnya sesuai dengan yang dibutuhkan, fish name, fish type, dan price.
Terus price diminta dikasih nama kolomnya itu price. Di sini kita coba dulu lihatin hasil kayak gimana. Oh, ini bukan fish. Ini itu fish type name. Fish type bukan fish type. Kalau dijalanin, oke, ini data-datanya lengkap. Kita perlu uh, kerjain ya, renaming column fish type. Sama kemudian kita juga perlu price di depan. Jadi kalau misal harganya 12,3, kita kasih dolar di depan. Nah, untuk ini biasanya kan kalian dimintanya pakai concat ya. Kalau kita pakai concat seharusnya gampang. Concat, dollar, terus fish price. Kalau dijalanin, query selanjutnya, ya seperti yang kita mau, akan ada dolar di depan price-nya. Akan tetapi kita ini ya, kalian juga perhatiin ya, kalau di quiz, uh, pakai function yang diberikan soal. Di soal tidak ada concat, dia mintanya pakai cast. Nah, aku yakin seharusnya jarang ya ketemu cast. Jadi menurut aku pasti pada bingung nih, gimana bisa pakai cast buat di soal ini. Nah, cast sendiri kita coba hapus dulu aja. Kita coba cari cast itu apa. Kalau kalian cari, ini seharusnya untuk cast agak ribet ya. Tapi inti dari cast itu apa? Cast itu dipakai untuk mengubah, mengubah dari tipe data satu ke tipe data lain. Berarti aku bisa menggunakan angka, aku ubah jadi kalimat. Kalau kalian coba, kan aku kan pengen tambahin nih dolar ke depan price. Berarti kalau secara logika uh, yang simpel ya, aku bisa tulis saja dolar terus plus fish price. Ini kalau aku jalanin selectnya error. Terus dia ada bilang error converting data type. Nah, ini kenapa? Tapi kita itu ini bisa digunakan menambahkan yang data type-nya sama ataupun mungkin angka dengan angka ataupun dengan kalimat. Aku bisa uh, kalimat ke angka ini nggak bisa. Oleh karena itu untuk ini kita bakal pakai convert. Nah, cara pakainya gimana? Ini boleh lihat cast. Kita tulis cast. Kita kita mau ubah menjadi kalimat kan. Dan untuk data type kalimat itu namanya varchar. Kalau aku jalan kayak gini, sekarang dia mau. Juga. Nah, aku juga pengen ingetin kenapa kita harus pakai cash. Karena fish price itu angka. Kamu nggak bisa tambahin kalimat ke angka. Tapi kalau kita dulu angka yang menjadi kalimat, kita bisa tambahin kalimat ke kalimat. Jadi tidak sama kita. Oke. Udah. Sekarang kita perlu for every fish which type is tuna.
Nanti kita kasih where, kita kasih where type name dengan tuna dan price. Uh, jadi di sini kita tulis saja base price between 12 and 16. Kalau dijalanin, ya benar. Nah, jadi untuk between ini, kalau kalian misalnya ragu nih cara pakainya, seperti biasa bisa pencet F1. Kalian bisa lihat aja cara pakainya itu tinggal simple kayak tadi. Kalian tinggal tulis angkanya yang pengen dicek atau apapun itu yang pengen dicek. Kalian bilang between begin and end. Berarti kalau contoh ini Principal ID between 1385 16385 sorry. Hmm. Jadi cara pakainya menurut sifat. Ah, untuk quiz, kan kita bakal kerjain karena di Galaxion antara nomor kan udah ada kotaknya sendiri kan ya. Seharusnya sih nggak wajib sih. Tapi kalau kamu pak tulis pun seharusnya nggak bakal ngurangin nilai juga sih. Jadi kalau mau tulis tulis aja. Tapi nggak wajib sih. Kalau kita buka ya Galaxion ini antara nomor satu sama nomor dua ini kan kotaknya beda ya. Jadi nggak nabrak gitu. Ada pertanyaan untuk nomor dua? Harusnya kalau nggak ada masalah kita boleh lanjut. Nah, untuk review sampai sini aja. Kalau udah reviewnya, kita masuk sekarang ke materi kisi-kisi selanjutnya yaitu select data dengan subquery. Jadi kita bakal subquery. Nah, untuk subquery bisa cari di bawah sini. Aku ada sediain satu nomor ya untuk subquery ini. Dua nomor sorry. Untuk contoh soal subquery. Nah, untuk soal subquery ini kita diminta untuk menunjukkan fish name dan fish price. Untuk setiap fish yang tipenya bukan marlin, bukan grouper, bukan bass. Nah, kalau kalian coba kita nomor 3, kita boleh pertama kalau di fish name dan fish price itu kan ada di tabel MS Fish ya. Jadi kita nggak perlu. Jadi kita cuma perlu jadi kita boleh select all from MS Fish. Terus yang kita perlu bukan semuanya, tapi kita perlu nah, untuk yang ini seharusnya sih mungkin kalau kalian coba mengerjakan tanpa subquery, seharusnya sih bisa sih. Ya, aku coba tanpa subquery, kalian bisa join langsung ke fish type, fish type. Kita join MS Fish berdasarkan fish type ID. Kita tinggal bilang where marlin, grouper,
plus. Ini aku tunjukin kenapa. Karena kalau misalnya kalian coba ngerjain dengan baik, seharusnya nilai itu enggak full. Mengapa? Karena di soalnya memang bilang dia perlu kita pakai in dan not in. Nah, kita pakainya apa? Kita not in doang. Jadi kalau untuk eh, akan lebih baik kalau kita menggunakan subquery. Subquery-nya itu kita pakai gimana? Kita menggunakan query yang ya, cara yang kita nggak boleh pakai. Ini langsung step satu. Step satunya mau cari semua ikan. Uh, cari semua type ID melalui berupa atau beras. Kita coba saja. Kita mau ambil where this type in yang bukan yang not in berupa berupa dan bus. Iya, atau ada dua doang catfish. Jadi di sini kita coba ganti sekarang kita carinya itu fish type ID-nya doang. Nah, kalau yang kita kayak bisa simpulan data dan dia bakal ngecek nih apakah data yang di kiri ada di yang kanan. Jadi di dalam parliper dan pas. Ini ada notnya ya. Berarti ini apakah tuna tidak ada di dalam Marlin, Grouper, dan Bas. Kalau dilihat, ya tuna nggak ada di dalam kelompok ini kan. Makanya tadi tuna muncul di query kita. Nah, kan kita udah tahu nih, ada fish type ID apa aja tuh yang boleh di dalam query kita, di dalam query kita. Sekarang kita bakal pakai data yang ini nih. Kita mau pakai data buat tunjukin semua ikan bikin semua ikan yang memiliki fish type ID ini. Jadi, dua, tunjukin semua ikan yang fish type ID-nya diperbolehkan ID-nya ada di dalam subquery kita. Kenapa di dalam subquery kita? Karena tadi subquery kita kan udah saya nyari ikan tipe apa aja yang boleh ya, masuk ke dalam query kita. Sekarang kita mau pakai ini. Kita pakai select fish type. Select berarti from yang fish. Kita ambil apa aja? Fish. Fish price. Terus kita bilang where fish type in, terus kita kurungin, kita masukin ke kita.
Cukup jelas gak untuk subquery-nya? Jadi kalau misalnya aku gambar, kayak misalnya kita ada ikan, eh, channel, terus ada big eye, terus kita ada ikan, satu lagi misalnya catfish. Nah, subquery yang pertama itu dia cari, misalkan channel itu tipenya anggap aja tuna, tuna, terus grouper gitu misalnya. Kurang tahu juga untuk apakah benar, tapi kita anggap dulu aja. Nah, kita kan tahu eh, yang kita nggak mau itu grouper kan ya. Tapi kan di dalam tabel MSFish itu kita nggak punya fish type name, kita punya yaitu fish type ID. Oleh karena itu aku pakai dulu sekali subquery. Subquery yang ngapain? Subquery-nya aku pakai buat mencari tahu nih grouper itu ID-nya apa sih? Tuna itu ID-nya apa sih? Misalnya FD 001, terus ini FD 002. Aku pakai subquery aku, ntar aku tahu nih, oh ID yang boleh itu FT001, dua itu enggak. Jadi aku tinggal ntar ini kan hasilnya kan seharusnya ID-ID yang diperbolehin ya. Jadi aku tinggal kasih fish type ID-nya itu harus sesuai dengan hasil subquery. Oke, okay? Kalau masih jelas, mungkin boleh mau difoto. Kalau enggak, boleh lanjut ya. Kemudian kita juga untuk subquery, kita ada ini satu contoh soal lagi yang diminta untuk menunjukkan semua customer name dan transaction date untuk setiap transaction yang ikannya harganya di atas 35. Jadi aku perlu customer name dan transaction date. Tapi lebih dari itu, customer name, transaction date. Berarti aku gabung dulu MX customer dengan transaction ada. Berarti aku untuk sekarang kita masuk ke nomor 4. Kita mau coba dulu ambil dulu data-data yang kita butuhkan. Select from customer, join transaction header on MC punya customer ID sama dengan TH punya customer ID. Kalau sekarang kita pengen tahu nih, apakah transaction header dan customer transaction date dengan customer name ini uh, pernah beli ikan dengan harga di atas 35. Di sini kita ada sintaks namanya exist. Oke, jadi kalau kita coba exist, di sini tuh dia itu mirip kayak in ya. Tapi biasanya itu lebih khusus ke subquery. Jadi dia ketika kita menggunakan subquery-nya, dia bakal cek nih ada hasil atau enggak. Nah, jadi kita kan pengen tahu nih, apakah pernah ada exist? Exist kan ada kan? Apakah pernah ada transaksi dengan ikan yang harganya di atas 35? Kita bisa tahunya gimana? Kita coba select all from transaction header, ya, join transaction detail, DD, on TH punya
transaction ID sama TD punya transaction ID. Kita join sekali lagi dengan MS Fish di Fish punya ID dengan TD punya ID. Kalau aku jalanin query ini, seharusnya kalian bisa lihat eh, di sebuah transaction tertentu ini ada fish price-nya ya. Fish price-nya. Sekarang aku mau ganti jadi fish price itu di atas. Sekarang kalian bisa lihat ada transaction apa aja. Pernah ya membeli ikan yang harganya mahal. Nah, sekarang kita mau gabungin atas sama bawah nih. Kita mau gabungin customer name, transaction date. Kita mau gabungin informasi dari kedua ini. Kenapa? Karena yang atas itu ya, yang bawah itu dia kasih tahu nih transaction ID apa aja. Oh, select. Ini select all itu nggak ada, cuma biar kelihatan aja sih. Harusnya untuk ini kalau selectnya transaction ID doang, harusnya sama aja sih. Atau customer ID doang juga pakai. Chrome-nya kenapa mulai dari transaction header? Eh, Palingan ini kita kan butuh, kita mau cari tahu nih transaction apa yang pernah ada beli dari uh, fish yang di atas harganya 35. Seharusnya kayaknya bener juga sih. Bentar. Kalau aku hapus transaction detail sebenarnya transaction header, aku mulai langsung dari transaction detail nggak ada masalah sih. Kita nggak perlu deh table transaction header. Iya, ya kita nggak perlu. Bener. Oke, jadi ini kita udah dapat kan ya transaction ID apa aja nih. Jadi kita kali ini nggak pakai in. Pakai in kan tinggal where ini kan. Ini seharusnya udah jadi. Tapi kita nggak pakai in. Kita pakainya namanya exist. Nah, cara misalnya query-nya tergantung apa ya. Palingan kalau misalnya kita lihat dari sini, kita kan mau tahu customer name dan transaction date di mana harga ikannya itu di atas 35. Gimana ya kayak kamu bisa tahu nih gimana kita pisahin query-nya. Kamu coba liatin aja dari IRD-nya. Kalau di IRD-nya, customer name, transaction date. Berarti kita ambil data dari gabungan antara kedua ini. Terus tiba-tiba kita mau uh, ngefilter atau where-nya kita pengen difilter berdasarkan fish price. Nah, masa kamu mau nih join dari sini ke sini ke sini ke sini. Nah, jadi palingan kayak untuk cari tahu pemisahannya di mana, kamu juga bisa mikir aja kayak kira-kira yang terpisah sendiri siapa. Ini fish price terpisah sendiri kan. Jadi berarti kita bakal pisahnya gimana? Kita ngambil ini. Terus yang query yang kedua, kita bakal ngambil kedua ini query satu, query dua.
Jadi kalau udah ready ini, kita udah tahu kan ya. Nah, untuk axis sendiri, sintaksnya berbeda ya. Eh, kita bisa menggunakan kayak gini. Di sini kan kita punya transaction header di atas ini kan. Kalau kita menggunakan where axis, kita bisa seolah-olah eh, ini soalnya palingan kayak aku nggak kirim sih. Tapi kalau kamu mau screenshot, boleh di screenshot deh. Jadi untuk yang axis ini, kita bisa mencoba menjalankan dan ada hasilnya, maka dia bakal eh, kasih true. Jadi contohnya kayak gini, kalau aku itu kan artinya select data kosong kan ya, dulu itu data yang kosong kan. Kalau aku jalanin ini, eh oh, bisa ya? Bentar. Oh sorry, harusnya select. Oh, gimana ya? Enaknya. Kayaknya nggak bisa kayak gini deh. Sorry. Jadi exist itu dia itu kayak bakal ngitungnya hasil dari sini ada atau enggak. Kalau misalnya ada, dia bakal kasih true. Kalau nggak ada, dia bakal kasih false. Nah, contohnya, aku coba select all from MS customer, where customer, email sama dengan gini. Nah, kenapa aku kayak gini? Kita tahu kan ya, tidak ada customer yang punya email ini kan. Tuh, kalau aku jalanin, query-nya kasih kosong. Tuh, kosong semua. Jadi, exist ini, kamu bisa masukin query di dalam sini. Terus kalau query-nya ngasih data satu pun, dia bakal oke. Kalau udah oke, seharusnya dia nggak nunjukin apa-apa. Karena nggak ada customer dengan email ini. Jadi, sekarang kita bisa pakai exist ini. Kalau aku pakai kayak gini, dia bakal nggak bisa ya. Kenapa? Waktu jalanin ini, kalau kamu bisa lihat semua datanya masuk. Kenapa semua datanya masuk? Karena ketika aku jalanin query ini, dia selalu ngasih ada kolom-kolom kan, berarti selalu ngasih data. Gimana ya? Cara kita bisa nih bikin query yang ngasih datanya itu bisa ada bisa enggak. Nah, caranya gimana? Kita bakal kasih tambah where. Di dalam where ini kita bakal gunakan name. Kita bakal gunakan transaction dari header yang ada di atas ini. Kalau aku jalanin seperti ini, kita bakal jadi kita bakal kayak bikin query. Nih, ketika aku jalanin query yang atas ini, buat sekalian ini, kita lihat transaction ID. Jadi untuk access, kan kita jalanin query-nya kayak gini ya. Kita bisa lihat di baris pertama, transaction ID-nya itu kan nomor 1. Karena ini di baris pertama transaction ID yang 1, dia bakal pakai transaction ID
kan TRL 1. Terus kita lihat di sini, dia menggunakan TR001 di sini. Transaction ID yang punya yang atas, yang luar. Jadi ini yang dalam, ini yang luar kan. Kita menggunakan tabel yang luar. Sehingga ini bakal masuk sebagai TR001. Jadi kalau aku coba nih, jalanin query yang kayak gini, kembali, itu hasilnya ada. Tapi kalau ke transaction kedua, salah satu, dia nggak ada. Transaction ketiga, tidak ada. Oh, ada. Di transaction ketiga ada. Berarti di transaction satu ya, ngambil. Jadi kalimat untuk yang ini, kita bisa lanjut dulu. Uh, bagian itu udah, ini udah, ini udah. Sekarang tinggal transition date kita ubah ke dalam format mode JYY. Nah, kalau ini kalian seperti biasa uh, akan lebih enak kalau kalian cek aja ya pakai F1 cara menggunakan convert itu kayak gimana. Jadi convert, kita mau convert menjadi apa? Kita mau convert jadi DD mon YYY Y. DD mon YYY Y. Terus kalian bisa lihat di sini ada angka 106. Angkanya kita pakai di mana? Kalian bisa lihat di atas, di bawah sini. Coba cari convert example save. Jadi maksudnya ya, kalau kita mau belajar sebelah sini, ketika oke, kayaknya jauh, nyarinya agak susah sih. Jadi aku tunjukin aja. Seharusnya untuk yang ini, kita mau ubah ke dalam kalimat kan, dari tambah, kita mau ubah ke kalimat. Terus dengan format DD Mojang. Sama S, kolom name-nya itu transaksi. Nah, ini untuk convert itu kita pengen ubah. Ini data type-nya dari tanggal. Ini kan awalnya date. Kita ubah dari date menjadi kalimat. Terus formatnya apa? Ini tuh angka format itu. Apa aja help, karena angka format seperti yang aku tunjukin dari sini itu banyak banget ya. Jadi sesuai soal ntar mungkin masih pakai satu, masih pakai 112, masih pakai 7 misalnya. Jadi kalau untuk ini nggak usah dihafalin. eh, jadi sintaksnya itu yang tengah itu datanya gitu. Ini nah, sampai sini ada pertanyaan? Maaf Kak, tunggu sebentar mau nyusul takut dulu. Oke, ya udah. Nah, kalian aku tunggu. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut ya. Untuk soal-soal subquery, kita udah bahas 2 soal.
Nah, sekarang aku bakal ada mau aggregate dan ada aggregate union, ada aggregate dan alias subquery. Menurut aku untuk di quiz kalian seharusnya yang paling susah itu memang aggregate dan alias subquery. Nah, ini kan kita sekarang waktunya sisa 30 menit akan lebih aku bahas yang langsung yang susah atau bahas dulu sekali lagi. Mungkin bahas satu nomor dulu. Terus bahas satu nomor ini baru kita ke yang terakhir. Gimana? Jadi kalau misalnya ada fish price 3, kuantitinya 2, terus ada fish price 5, kuantitinya jadi ini jadi 5, terus ditambahin, ditotalin per transaksi. Terus habis itu ada ini kan, higher than equal or tuh ini kita bakal cari power. Nah, untuk ini pertama kita boleh ini ya, cari eh, dari menurut aku lebih gampang dari dulu deh, average money spent per customer. Jadi, spend per customer itu cari di mana? Kita coba cek dulu ini ya. Kita call from mana? Kita coba cek dari ERD. Dia suruh kita cari average money spent per customer. Berarti customernya nggak putus. Kita transaction header, transaction detail, sama kenapa kita butuh tiga ini? Karena customer ID ada di transaction header, customer ID ada di transaction header, fish quantity ada di transaction detail, terus fish price ada di fish ya. Jadi kita gabungin tiga ini, kita select off. Boleh sekali untuk cari average, cari spending per customer. Aku join transaction, sorry, customer nggak perlu, kita dari transaction header, kita join ke transaction detail. Uh, sorry, on TH punya transaction ID sama dengan transaction detail punya transaction ID. Kemudian kita gabungin ke basis. Oke, sekarang kan kita udah dapetin nih semua data itu keluarin duitnya berapa. Kalau kita ngomongin keluarin duit berarti bukan cuma harga ikan ya, tapi kita juga kalau misalnya dia beli 5, kita mesti kali quantity dengan price ya. Jadi pertama aku akan ngambil money spend. Itu bagi per kali. Sekarang kita tak ini money spend. Nah, mungkin biar lebih enak, aku jangan ini doang. Aku juga tunjukin customer ID. Jadi kita bisa lihat customer ID yang 4, dia keluarin duit 110 sama 100 sama 78. Nah, kita disuruh per customer. Kalau per customer kita mau gabungin, kita gabungin 110, 78 kita gabungin jadi satu doang. Kita nggak mau ada dua customer 4. Kalau kalian ingat, kita bisa pakai yang namanya group by customer ID. Kemudian, kalau udah kita group by, cara gabungin dua angka, kalau agregat,
Aggregate itu apa? Aggregate itu kita ngambil dari dua data. Aggregate itu artinya apa? Menggabungkan atau enggak kumpulan fungsi yang memproses banyak data menjadi satu. Pakai apa sih? Kita bisa pakai sum. Sum itu bakal menambahkan quantity dan piece price. Dia bakal menambahin quantity dan piece price menjadi satu angka doang. Sekarang, tadi customer start sistemnya ini ya, ada dua, terus 110 sama 78 kan. Sekarang digabung jadi 189 doang. Jadi langkah pertama nih kita tak cari tahu dulu nih, cari spending per customer. Sampai sini masih mengerti atau ada yang mau ini? Kalau aman, kita masuk ke step 2, kita cari average per customer. Average semua customer. Jadi, dari data yang ini, kita mau pakai data yang ada di dalam sini. Kita average-in. Jadi, gimana? Select average from ini dia yang namanya alias subquery. Kita menggunakan kita sumber data di dalam from-nya kita. Kita mau masukin ke campak karena bisa saja buat hitung Y buat C kita tuh mau ya, ambil nilai benar ini yang paling pertama sampai paling akhir dengan satu. Nah itu karena kotak kan ada dua sisi ini sama kanan. Kalau seperti kan begini, berarti kanannya nanti dibagi kita terus kita harus kasih ini ya, nama per kasih. Kita bisa cari average dari kita. Kita kasih S kalau kalau atau enggak harus spending kita mau kita cari query yang atas ini kita udah kumpulin nih kamar itu keluarin duitnya berapa terus dari semua hasil yang ini average berapa. Nah sekarang kita tabel atas buat cari. Nah, aku coba lagi. Dia bilang dia mau display customer name dan buyer atau sama dengan average yang display. Jadi kita gunain tabel di atas buat cari mengeluarkan duit atau sama dengan average MS customer dengan session header atau enggak juga copy terus aku join dengan customer
Saya punya. Jadi sebenarnya ini kan kayak nunjukin semua data customer kita kan ya. Sekarang kita mau ambilnya itu apa customer ini money spend. Money spend itu quantity yes. Money. Sekarang kita udah nyampe sini, udah lumayan dekat ya. Kamu bisa lihat customer name yang tadi kita mau gabungin lagi per customer. Sehingga di sini group by customer name. Ini kita sehingga nanti dari Cherish Journey Jeremy ada dua, dia bakal jadi satu doang dan money spend-nya bakal digabung. Cherish Jeremy jadi satu doang, terus totalnya digabung. Kalau udah sampai sini, langkah terakhir kita itu kita kasih having some kali this price di atas atau sama dengan average spending. Nah, tapi kan average spending itu nggak ada di sini kan. Jadi gimana kita bisa ambil average spending di sini? Kita bisa cara pakai ini ya alias software. Kita gabungin aku kita masukin kita gabungin dengan sini. Terus kita kasih dalam kurung kita kasih s software. Jadi ini kita bisa cari dari subquery punya average spending. Jadi sama untuk nomor 3 ini jawaban akhirnya bentar, aku coba cek ada yang ketinggalan. Oke, nggak ada yang ketinggalan. Average spending. Oh, di sini kita juga perlu group by average spending. Jadi kalau ada itu rumus kita ambil kita. Gimana untuk nomor 8? Kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh ditanya. Aku udah coba ini, aku coba mengerjakannya bagian per bagian, tapi kalau masih ribet, ada yang mau lebih detail, boleh ditanya. Di antara si garis pertama sama garis terakhir, kita dalam satu. Jadi ini yang tangannya, kalau udah kita lagi ambil akunnya. Palingan kalau untuk yang nomor ini, memang ya, dia cuma bilang ini kan, where the money spent, ya. Mau lihat lagi Kak, soal jawaban itunya ya. Step-stepnya. Ya. Yang bawah. Yang paling bawah. Udah Kak, nggak apa-apa. Aku. Oke, udah ya. Oh, jadi untuk spending per customer, jadi kan kalau kamu lihat dari awal ini kan tabel yang pertama ya. Nah, ketika kamu menggunakan alias subquery, kamu diwajibkan, nih di sini kan ada from,
Terus habis itu ini tabel yang atas ini kan. Ini itu yang dari atas kan. Ini yang atas, aku copy ke sini. Kamu diwajibkan kasih nama ke tabelnya. Kenapa dikasih nama? Ya, sesuai dengan alias namanya alias subquery. Ini tuh kamu kayak memberikan alias kepada subquery-nya. Jadi nanti kalau misalnya kamu ngerjain, kamu nggak kasih gini, seharusnya ya pasti juga nggak bisa ya. Ini kalau aku jalanin, dia nggak mau. Tentang customer itu, dia kasih nama ke tabel yang ini. Seolah-olah itu tabel. Kemudian, ini semua, aku masukin sekali lagi ke dalam sini kan. Terus aku kasih nama. Setiap kali, kalau misalnya ini dimasukin, ntar kayak bisa kayak gini lagi. Ya, sebanyak-banyaknya ya. Jadi berarti ntar kamu harus sesuai jumlah ini ya. Ini boleh kamu foto. Ini ya. Udah? Ini aja. Dia Eh, udah deh. Seharusnya sih ini ya. Ini juga sebenarnya ini soalnya juga ada di dalam DBPR. Cek. Jadi kalau kamu mau sebenarnya sih nggak apa-apa harusnya sih. Ini kirim aja. Oh, bentar ya. Aku copy dulu. Oh, oh, astaga. Masih bisa. Ini kalau misalnya mau kerjain sendiri juga boleh. Palingan sebelum ini mau ngerjain nomor yang ini atau yang paling bawah. Maaf Kak, tadi masih belum yang screenshot tadi. Oke, Belum. ini nomor 2 ya, step 2. Tadi terakhir minta screenshotnya dari mana ya? Takutnya ada yang kelewatan dikit. Yang step 1 kan, ya. Oh ya, Step oke, step 1, 2. Oke. step 2. Kak, boleh dari nomor satu nggak, Kak? Palingan tunggu ini ya foto yang step 3 dulu ya. Habis itu ntar aku naik. Ini step 2 udah kan? Oke, di screenshot aku tungguin. Bentar. Ah, maaf Kak, mau tanya dikit. Ini Oke. kalau ini mengenai eh, soal, tar, soal nomor 3 kan ini kan udah kayak, nah, Soal nomor 3. ya kan tadi udah bikin ya step 2 select. Ya kan? Ini kalau misalnya di run dua-duanya itu error nggak Pak atau gimana? Di run kayak gini. Eh, dua kedua-duanya Pak langsung. Oh, kayak gini. Iya. Berarti kamu kayak nge-select dua data. Jadi hasilnya jadi dua sih. Seharusnya nggak ada error. Oh, berarti yang benar itu yang step 2 ya, yang lebih lengkapnya. Oh, ya. Aku kayak desain kayak gitu, step by step. Oh, Hasil akhirnya yang step 2.
Tadi yang pengen foto dari awal, aku udah dari awal. Palingan biar enak, aku hitungin aja ya untuk fotonya. Palingan aku kasih 3 detik ya, coba. Oke, aku bakal pindahin lagi. Ini untuk nomor 2. Nomor 2. 1, 2, 3 ya. Nah, palingan kalau untuk query-nya dari kita sih kayaknya nggak boleh kirim sih. Tapi untuk foto boleh ya, silakan. Nah, jadi untuk gua udah aku lanjut. Yang tiga, ini mau bicara aku tulis ini ya, final. Baru jelas ya. 1, 2, 3, udah aman. Oke, lanjut ke nomor 4. Ini nomor 4-nya. Ini nggak stop ya. Oke, 1, 2, 3 ya. Udah selesai. Nah, palingan kalau untuk waktu yang diberikan sih, kayaknya nggak keburu bahas satu nomor lagi. Tapi kalau ada yang mau nanya sebelum kita selesai, boleh nanya aja. Kak, tadi kalau Ya, eksis itu eh, yang pentingnya apanya ya kayak? kalau untuk eksis, palingan yang pentingnya itu kamu di dalam eksis itu kamu pakai query-nya itu menggunakan data yang ada di atasnya ini gitu. Eh, Sebentar ya. Jadi kalau untuk yang ini, kalau tadi kan kita pakai select, kalau kita pakai in, kita kayak gini kan. Selectnya itu langsung sendirian gini. Eh, jadi kalau yang misalnya yang bawah sini, kalau aku jalanin sendiri, ini pasti dia bilang kenapa? Karena dia mengambil where-nya itu menggunakan dari mengambil dari yang atas ini. Jadi kalau sistemnya, kalau in itu dia kan kayak misalnya aku punya segitiga kotak sama bulat. Terus yang tadi di subquery, misalnya di subquery aku hasilnya segitiga dan kotak. In itu apa? Dia ngecek apakah segitiga yang apakah segitiga itu ada di dalam sini? Iya. Apakah kotak ada di dalam sini? Iya. Apakah eh, lingkaran ada di dalam sini? Tidak kan? Berarti lingkarannya ditolak gitu. Nah, sedangkan kalau eksis itu kayak gimana? Iya, biasanya enggak, in itu enggak selalu. Not in itu bisa aja kayak gini. Bisa aja not in kan bisa dipakai di dalam sini kan. Jadi ini enggak selalu pakai buat subquery. Tapi eksis sih kebanyakan iya, kebanyakan subquery. Nah, eh, sedangkan kalau eksis itu gimana? Dia bakal pakai transaction ID. TR 0, sorry. Misalnya transaction 1. Terus dia bakal cari di sini, dia bakal cari transaction ID yang punya fish price di atas 35. Jadi eh, dia bakal cari apakah satu punya transaction di atas, terus ada yang proses. Jadi kotas itu kayak udah hasilnya semua. Kalau ini dia kayak langkah per langkah. Ciri-cirinya itu dia ngambil data ya dari tabel di atas. Gimana? Cukup jelas? Oh, berarti emang harus harus ambil data dari atasnya gitu ya kayak? Hmm. Nah, jadi kalau misalnya aku hapus nih, aku hapus bagian ini nih, ini hasilnya bakal
Oke, udah jelas Oke, Kak. Thank you. ini boleh yang tadi mau foto nomor 8 boleh foto ya. Aku kasih waktu paling 3 detik. Satu, dua, tiga ya. Terus selanjutnya step 2-nya tunggu 3 detik lagi seperti biasa. Satu, dua, tiga ya. Terus ini yang paling terakhir, bentar, aku coba pasin. Oke, satu, dua, tiga ya. eh Berarti udah ya. Oke. Nah, jadi sesi untuk hari ini palingan cuma bisa sampai sini doang. Palingan untuk persiapan quiz 2, kalian boleh coba kerja-kerjain ini, mungkin terutama soal-soal yang nggak sempat bahas ya. Oke, step 1. Ini aku sambil ngomong, aku tunjukin aja. Soalnya tadi aku ada kirim kok di atas sini. Kamu bisa lihat nih. Atau enggak kalau misalnya udah aku kirim sekarang. Pesan aku kirim ke private ya, sorry. Ah, nah, itu soalnya. Nah, untuk jawabannya nggak bisa dikirim ya, sorry. Nah, ini step 2. Jadi, kalau udah, nih kalian boleh latihan di rumah. Terus juga palingan untuk di